Assalamualaikum. Halo Sobat BK, bertemu lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya Sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang program bimbingan karir anak usia dini atau TK. Sobat BK, anak usia dini atau TK berada pada tahap perkembangan balita, yaitu 0 sampai 5 tahun. Memiliki beberapa tugas perkembangan, di antaranya belajar merangkak, belajar berjalan, belajar makan, belajar bicara, belajar mengontrol buang air, belajar tentang perbedaan jenis kelamin, belajar menjalin hubungan dengan orang tua, saudara kandung, dan orang lain. Membentuk konsep sederhana mengenai dunia sekitar dan menyiapkan diri untuk belajar menulis dan membaca. Pada masa perkembangan anak usia dini atau TK, masalah dapat menghambat pencapaian perkembangan masa berikutnya dan juga dapat mempengaruhi aspek-aspek perkembangan lainnya. Upaya merangkul dan mencegah perilaku-perilaku yang tidak diharapkan dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi anak dan memfasilitasi mereka secara sistematis dan terprogram untuk mencapai standar kompetensi kemandirian. Upaya ini merupakan wilayah garapan bimbingan konseling yang harus dilakukan secara proaktif. Sobat BK, teknik atau aktivitas bimbingan konseling untuk anak usia dini atau TK lebih difokuskan pada upaya pencegahan dan pengembangan, sehingga fungsi layanan bimbingan konseling untuk anak usia dini atau TK lebih ditekankan pada fungsi pencegahan dan fungsi pengembangan, tanpa mengabaikan fungsi bimbingan yang lainnya. Terdapat beberapa teknik dalam bimbingan konseling untuk anak usia dini atau TK, yaitu aktif. Belajar merupakan suatu proses yang aktif dari anak dalam membangun pengetahuannya, bukan hanya proses pasif yang hanya menerima dari guru saja ilmu pengetahuan. Motorik halus dan motorik kasar anak-anak akan berkembang dengan baik melalui belajar yang aktif. Melalui belajar yang aktif, segala potensi anak dapat berkembang secara optimal dan memberikan peluang anak untuk aktif berbuat sesuatu sambil mempelajari berbagai pengetahuan, dan semua itu tidak luput dari pengawasan orang tua dan guru pendamping di sekolah. Kreatif. Kreatif merupakan suatu daya cipta, memiliki kemampuan berkreasi. Kreatif juga bertujuan agar guru pendamping dapat menciptakan kegiatan-kegiatan belajar yang beragam, sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan anak. Efektif. Belajar yang efektif dapat dicapai dengan tindakan nyata, karena bermain dengan bereksplorasi dapat membangun perkembangan otak, berbahasa, bernalar, dan bersosialisasi. Menyenangkan. Dalam proses belajar, perlu terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga anak memusatkan perhatiannya secara utuh pada pembelajaran. Menurut hasil penelitian, tingginya perhatian anak terbukti dapat meningkatkan hasil belajar. Kondisi yang menyenangkan, aman, dan nyaman akan mengaktifkan otak untuk berpikir dan mengoptimalkan proses belajar, serta dapat meningkatkan kepercayaan diri anak. Suasana kelas yang kaku, penuh beban akan menurunkan fungsi otak pada anak, maka anak tidak dapat berpikir secara optimal. Materi layanan bimbingan karir untuk
pendidikan anak usia dini atau TK. Komponen penting dalam pemberian bimbingan karir terdiri dari yang pertama, pengetahuan diri, yaitu pengenalan pada pentingnya konsep diri, keterampilan untuk berinteraksi dengan orang lain, kesadaran akan pentingnya pertumbuhan dan pilihan. Yang kedua, eksplorasi pendidikan dan okupasional, kesadaran akan peningkatan prestasi akademik, kesadaran akan hubungan antara pekerjaan dan belajar, keterampilan untuk memahami dan menggunakan informasi karir, kesadaran akan pentingnya tanggung jawab pribadi dan kebiasaan bekerja. Yang ketiga, perencanaan karir, yaitu memahami bagaimana untuk membuat keputusan, kesadaran akan hubungan dengan dirinya sendiri dan peran kehidupan, kesadaran akan perbedaan pekerjaan yang ada dan pilihan kerja yang sesuai untuk pria atau wanita, kesadaran akan proses dari perencanaan karir. Pendekatan layanan bimbingan karir anak usia dini atau TK. Yang pertama, pendekatan instruksional, yaitu terpadu dengan kegiatan dalam proses belajar mengajar secara kurikuler dalam mata pelajaran yang diajarkan melalui unit dengan menetapkan tema-tema tertentu. Contoh, model pembelajaran di TK yang menggunakan model area. Siswa berhak memilih bidang pengembangan yang sesuai dengan minatnya. Pendekatan interaktif, yaitu melalui kegiatan-kegiatan interaktif dilakukan di luar kegiatan belajar mengajar dalam berbagai bentuk kegiatan seperti permainan, konsultasi, dinamika kelompok, kerja kelompok, dan masih banyak lagi. Sebagai contoh, kegiatan dengan kerja kelompok, tema buah-buahan. Anak usia dini atau TK disuruh dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok membawa 3 macam buah yang berbeda. Kelompok A membawa belimbing, kelompok B membawa buah jambu, dan kelompok C membawa buah jeruk. Masing-masing kelompok disuruh mencari ciri masing-masing buah-buahan yang dibawanya itu. Contohnya kulitnya, warnanya, rasanya, bentuknya, buahnya, dan lain sebagainya. Pendekatan dukungan sistem, yaitu dengan menciptakan suasana sekolah dan lingkungannya sedemikian rupa sehingga secara tidak langsung telah memberikan suatu iklim yang menunjang perkembangan siswa. Sebagai contoh, tema pekerjaan bisa bekerja sama dengan pasar atau market. Anak diajak berbelanja di supermarket. Anak memilih sendiri barang yang akan dibeli, dipandu petugas supermarket. Anak melakukan transaksi sendiri. Tujuannya untuk pengenalan pekerjaan, yaitu pekerjaan pedagang. Pendekatan pengembangan pribadi, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk berkembang sesuai dengan kondisi dirinya. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan memberikan tugas-tugas individual, penelusuran minat, dan kemampuan. Contoh, tema pekerjaan. Anak diberi tugas mencari gambar profesi sesuai cita-citanya di internet yang dicetak dan difigura dengan rapi. Anak ini bisa dibantu oleh keluarganya di rumah. Lalu mereka disuruh menceritakan di depan kelas. Yang berani bercerita dapat bintang. Pelaksanaan bimbingan karir untuk anak usia dini atau TK. Sobat BK, setelah memahami materi bimbingan karir yang harus diberikan untuk anak usia dini atau TK, maka langkah selanjutnya adalah menentukan waktu, tempat, teknik, dan sistem penilaian bimbingan karir
yang dilaksanakan kepada anak usia dini atau TK. Waktu pelaksanaan bimbingan karir dapat diintegrasikan dengan jam-jam pelajaran yang sudah ada, ataupun menyediakan jam khusus untuk keperluan kegiatan bimbingan karir. Untuk tingkat anak usia dini atau TK, kiranya lebih praktis jika bimbingan karir diintegrasikan dengan jam-jam pelajaran yang tersedia. Jika cara ini yang dipilih, maka semua guru pendamping sekaligus menjadi guru bimbingan karir. Dalam setiap pelajaran yang diberikan, guru pendamping dapat menyelipkan berbagai macam hal yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, karir anak-anak di masa datang. Disesuaikan dengan tahap perkembangan karir anak. Kalau ada tenaga khusus untuk bimbingan karir, maka penyediaan jam khusus akan sangat bermanfaat. Tempat pelaksanaan bimbingan karir dapat di mana saja. Misalnya di dalam kelas, di luar ruangan, atau di tempat kerja yang sesuai dengan topik yang dibahas. Penentuan tempat juga bergantung pada fasilitas yang dibutuhkan. Jika dibutuhkan gambar-gambar, film ataupun video, barangkali lebih cocok menggunakan ruang audio visual kalau memang ada. Atau jika ingin memperkenalkan pekerjaan di sektor industri, maka pabrik menjadi tempat yang mungkin cocok. Teknik pelaksanaan juga dapat bermacam-macam, secara kelompok atau secara individual, tergantung dari kebutuhan dan tujuan. Dapat juga dengan cara alih tangan atau referral. Artinya, minta bantuan orang lain yang ahli dalam bidangnya untuk memberikan bimbingan karir. Demikian juga metode dan peralatan yang dibutuhkan, disesuaikan dengan topik pembicaraan dan tingkat perkembangan anak. Sistem evaluasi untuk bimbingan karir dapat dilaksanakan dalam berbagai cara. Misalnya, mengevaluasi apakah pelaksanaan bimbingan karir sudah sesuai dengan yang direncanakan. Apakah tujuan sudah tercapai? Dan apakah terjadi perubahan dalam diri anak? Dan lain sebagainya. Sobat BK, pekerjaan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Maka perlu direncanakan secara matang. Program bimbingan karir bertujuan untuk membantu anak dalam merencanakan karir di masa mendatang, agar karir yang dipilih sungguh sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Jika orang memperoleh karir yang tepat, maka hidup orang akhirnya akan bahagia. Dan kebahagiaan adalah tujuan hidup semua orang. Oleh sebab itu, bimbingan karir sejak dini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas pendidikan. Sobat BK, demikianlah sharing kali ini tentang program bimbingan karir untuk anak usia dini atau TK. Semoga dapat memberikan manfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.